Sepertinya masih banyak yang dahar atau apa. Boleh kami ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baik yang hadir secara luring di ruangan ini maupun secara virtual di tempat masing-masing. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan topik bahasan yang menjadi tugas kami pada session hari ini, ada beberapa hal yang kami ingin highlight saja. Apa yang sudah diberikan arahan tadi dari Pak Wagub, kemudian juga arahan dari Pak Akil, dan kemudian ditindaklanjuti dengan diskusi yang menarik tadi. Saat ini jam 12 ya, jam 12 sampai jam 1 injury time ya. Ini waktu-waktu yang krusial, tapi mudah-mudahan juga memberikan manfaat. Amin. Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah kami sangat tertarik sekaligus juga mengapresiasi, dan bagian di situ adalah mendukung penuh atas adanya program ini. Peluncuran program 10 juta sertifikasi halal. Menurut saya pribadi, program ini saya setuju. Ini tidak hanya seremonial atau lip service. Menurut kami, dengan adanya peluncuran program ini, 10 juta sertifikat halal bagi UMK, ini akan menggerakkan sekian stakeholder. Di mana tentu saja para aktor eksekutornya ini harus di dalam satu komando, di dalam satu sistem. Sehingga sekali lagi kami sangat apresiasi, sekaligus juga mendukung. Bagian dari itu adalah kami juga hadir secara pribadi di tengah Bapak Ibu sekalian, karena sekiranya bagian manasik yang bisa dilakukan dikontribusikan dari DPM PTSD Provinsi Jawa Tengah. Kalau tadi diarahkan targetnya 1 juta sertifikat halal di Jawa Tengah, Bapak Wagub kan 1,5 juta. Ketika untuk mengurus sertifikasi halal ini, syarat utamanya ada NIB, berarti kami di Jawa Tengah ini bagiannya adalah 1 sampai 1,5 juta melakukan pendampingan, bimbingan kepada para pelaku usaha sebanyak 1 sampai 1,5 juta. Ini yang pertama, jadi menggerakkan seluruh stakeholder agar bersama-sama di dalam satu sistem sertifikasi halal ini. Karena tadi disampaikan oleh moderator, halal itu hilirnya, legalitas awalnya sudah ada dulu. Minimal tadi kan NIB, karena kita bicaranya adalah risiko rendah yang self declare. NIB, berarti di situ ada proses penyelenggaraan perizinan. Kemudian ketika ingin mendapatkan sertifikasi halal, paling tidak kan ada dua proses yang harus dilewati. Satu adalah pemenuhan standar produknya, baru kemudian adalah pemenuhan sertifikasinya. Kan nonton Bapak Ibu. Nah, kalau tadi kemudian ada persoalan proklamasi, jangan-jangan karena untuk memenuhi standar produknya. Sehingga sekali lagi, antara yang bergerak memiliki kewenangan, domainnya ada di administrasi, legalitas, dengan yang teknis produksi, pemenuhan sertifikasi dan lain sebagainya, ini tadi kami matur harus dalam satu sistem yang sama. Jadi sekali lagi kami apresiasi, dan mudah-mudahan ini juga segera bergerak cepat. Karena tadi disampaikan Pak Akil, paling tidak ada 3 aktor ya. Ketika sudah ada program, ini siapa harus berbuat apa? Aktornya sudah ada nggak sih? Instrumennya sudah siap belum sih? Ini masih bicara soal instrumen, belum bicara kapasitas, kompetensi pelaksananya. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya monggo kita bareng-bareng sempuyung program ini.
Karena di dalam PP 39 2021 kan sudah disampaikan tadi juga diungkapkan bahwa setiap produk yang beredar, yang diperdagangkan, ya kan, itu wajib memiliki sertifikat halal. Wajib itu. Setiap produk yang beredar, diperdagangkan, diperjualbelikan di wilayah Indonesia, itu kan wajib bersertifikat halal. Bapak Ibu, setiap ketentuan pasti bersifat resiprokal. Oh, yang wajib sertifikat halal itu yang impor itu loh. Kalau yang beredar untuk lokal, regional, nasional itu nggak usah, nggak bisa begitu. Begitu ini menjadi hukum positif, berarti siapapun itu harus tunduk. Nah, sehingga sekali lagi kita akan berhadapan dengan produk-produk asing yang kebetulan kemudian bisa memenuhi standar produk dan dan sertifikasi halalnya. Wow, luar biasa. Nanti Pak Presiden marah lagi loh. Masa lemper kok gawean ngendi? Kalau kita lemper paling berapa hari sih? Dibikin 1 jam pagi, malam. Biasanya kan kita mesti di toko kan mesti tanya, ini kalau nanti sore masih tahan nggak ya? Kan gitu. Lah kalau kemudian dari AC bisa membuat lemper yang tahan 3 hari, seminggu, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Padahal saya pengen ngirim lemper ke Jakarta, ke Makassar, melewati hari. Ini loh Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita harus benar-benar menyikapi ini dengan sebagaimana mestinya. Nah, bagian dari PTSP kami adalah bagian dari proses di awal. Kami adalah provinsi dari kabupaten kota. Bapak Ibu, kalau terkait tadi disampaikan mekanisme, bagaimana mekanisme penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko. Ini teknis banget ya, teknis banget. Saya pikir nggak bisa cukup 15-20 menit. Karena dengan OSS RBA ini Bapak Ibu sekalian, itu kan paradigmanya kan berbeda banget dengan yang OSS 1.0, 1.1, beda banget. Sekarang ini semuanya adalah berbasis akun dari Bapak Ibu sekalian. Sehingga tadi bahasanya adalah literasi digital. Itu menjadi sebuah keniscayaan bahwa kemudian pelaku usaha itu karena kemampuan penguasaan teknologi informasinya kurang, dibutuhkan pendamping-pendamping. Nah ini berarti pendamping-pendampingnya juga harus mumpuni, pendamping-pendampingnya juga harus menguasai, tidak hanya sekedar menguasai bagaimana mengakses sistem itu, tetapi juga menguasai definisi operasional yang ada di situ. Karena ternyata kan juga tidak mudah untuk mengakses EDP seperti apa, mengakses si halal juga seperti apa, kan tidak. Apalagi nanti PRT dan lain sebagainya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian sebagai hal, mumpung kalingan ya. Kalau tadi kan disampaikan ada berapa ratus ribu ya secara nasional ya. Nasional tadi disampaikan ada berapa ini tadi? 452.000 ya. 452.262 data yang ditarik pada tanggal 7 Maret 22 dari Kementerian Koperasi. Kalau data yang kami miliki SIMIKE, Sistem Informasi Investasi untuk Usaha Mikro Kecil. Tahun 2020 kami catat, ini sudah ber-EDP loh. Tahun 2020 itu ada 381.596 dengan total investasi atau modal usaha sebesar kurang lebih 5,7 triliun. Ini 2020. 2021 itu ada berapa nih? 271.758 dengan nilai investasi 7,08 triliun.
Berarti berapa nih Bapak Ibu? 381 dengan 271 itu pelaku usaha semua, mikro. Tetapi memang ada. Kalau sebelumnya di 2020 mikro itu hitungannya modal usahanya di bawah 500 juta. Dengan adanya PP 7 2021 meningkat menjadi 1M. Mikro kecilnya sampai dengan 5M. Nah, terkait dengan perubahan klasifikasi ini juga menjadi sebuah tantangan. Bagaimana pelaku usaha dengan modal usaha yang minim, misalnya mau taruh berapa, 5 juta, 10 juta, 100 juta, ini harus head to head dengan yang skalanya sama, kecil, tapi dia mungkin memiliki modal usaha sampai dengan 5M. Ini kita yang termasuk aktor-aktor di sini juga harus memiliki keberpihakan. Sehingga syukur di dalam forum ini, Bapak Ibu sekalian, syukur kami usul. Ketika bicara fasilitasi, ya, ketika bicara fasilitasi ataupun intervensi kepada pelaku usaha mikro dan kecil, ini kan untuk usaha mikro dan kecil, mungkin sebaiknya kita juga harus buat komitmen 10 juta, 1 sampai 1,5 juta di Jawa Tengah. Ini mau kita ambil ya skalanya berapa sih? Karena range-nya kan besar banget, 0 sampai dengan 5 miliar. Sektornya mana saja sih fokusnya? Nah, kalau dengan seperti ini nanti kita akan fokus. Tidak, istilahnya itu tidak gerambiang. Kita jelas sasarannya yang mana. Sehingga nanti menggerakkan sektornya itu juga akan lebih mudah. Bicara pangan, oke, berarti pertanian, misalnya perikanan, DKP dan lain sebagainya dikencengi. Kan nanti. Atau bicara masalah tadi yang diilustrasikan, mau sabuk, mau sepatu, sektor mana yang harus digerakkan. Jadi kalau kami usul ya, yang pertama adalah segera siapkan instrumen dan sarana yang mendukung, kemudian tetapkan fokus dan sasarannya. Sehingga kita bisa membuat roadmap 10 juta itu mau dicapai kapan, siapa berbuat apa, itu sudah jelas di sana. Baik Bapak Ibu sekalian, OSS RBA itu terbit, itu menjadi pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja kan sudah jelas nih ya. Di sana bicaranya adalah tujuan utamanya adalah menjamin hajat penghidupan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui apa? Melalui penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja diraih melalui upaya apa? Dengan kemudahan. Kemudahan khususnya dalam hal ini adalah kemudahan berinvestasi, kemudahan di dalam melakukan proses-proses perizinan. Jadi ini satu benang merah Undang-Undang Cipta Kerja. Dan di sana ada 11 klaster. Ini bisa ditampilkan nggak? Ada 11 klaster. Bapak Ibu, Undang-Undang Cipta Kerja itu kan anaknya banyak. Ada 45 PP dan 4 Perpres. Anaknya banyak. Sehingga memang kalau untuk memahami Undang-Undang Cipta Kerja, Menteri keturunannya memang butuh energi yang luar biasa. Nah, terkait dengan OSS RBA itu tunduk pada aturan PP 5 2021. PP 5 2021. Kalau bicara masalah ini aja deh, yang langsung ke NIP aja. Nah, sini kategori saja. Kategori dulu ya. Kami matur dulu aja. Kategori pelaku usaha dalam sistem OSS. Ada 2, UMK dan non-UMK. Nah, fokus kita hari ini adalah UMK. UMK itu bisa berbentuk badan usaha dan bisa orang perorangan. Ini ya, yang pelaku usaha. Nah, sekarang kriteria ini Bapak Ibu sekalian, yang tadi kami matur. Beda, kualifikasinya, kriterianya berbeda banget. Nah, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja mikro itu hanya sampai dengan 50 juta. Kemudian kecil 50 sampai dengan 500 juta. Nah, setelah Undang-Undang Cipta Kerja dengan PP 7 2021, yang mikro itu sampai dengan 1M.
Yang kecil sampai dengan 5M itu di luar tanah dan bangunan loh. Gede banget kan? Makanya tadi kami matur, ayo kita fokusnya di mana sehingga jangan sampai head to head itu sudah kalah duluan, dan ini kenyataannya juga begitu. Ketika kemarin rame-rame semuanya bikin masker, kita pesen di salah satu usaha mikro, kesulitan modal. Padahal kita kan hanya butuhnya hanya sekian ratus masker. Kan ketika modalnya terbatas, ini waktu produksinya juga molor. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Sehingga sekali lagi, monggo nanti kita sama-sama komit di sini. Nah, untuk kemudahan berusaha, PP 7 ini jelas sudah bahwa pemerintah dalam hal ini apakah pusat, provinsi maupun kabupaten kota ini diamanatkan untuk memberikan kemudahan-kemudahan. Satu yang terkait dengan legalitas, kemudian produksi dan pembiayaan dan pemasaran serta pasca produksi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, dan Cipta Kerja berikut turunannya itu sangat-sangat berpihak pada pelaku usaha mikro dan kecil terutama. Oke. Kemudian yang terkait dengan jenis perizinan, tadi OSS RBA itu mendasarkan pada risiko. Risiko ini ditentukan dari dua aspek. Satu dari tingkat bahayanya, dan yang kedua adalah potensinya. Tingkat bahaya itu dari 4 parameter: kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Potensinya hampir tidak pernah terjadi, sering terjadi, atau hampir selalu terjadi. Jadi dari beberapa parameter ini kemudian sistem OSS RBA akan mengolah data dari Bapak Ibu sekalian. Skala usaha sekian, lokasinya di mana, sektornya apa, nanti akan muncul sistem ini kan smart engine ya, sistem pinter. Itu akan muncul dia masuk di risiko mana, apakah rendah, menengah tinggi ataupun tinggi. Ketika bicara tingkat risikonya rendah, nah cukup 1 NIB ini menjadi perizinan tunggalnya. Cukup 1 NIB, cukup ini sebagai legalitas Bapak Ibu sekalian untuk melakukan kegiatan usaha. Ini kalau kemudian risikonya rendah dan terbit otomatis. Tadi isinya tuh saya declare, pernyataan. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, sistem ini adalah memberikan kepercayaan penuh, trust, but verify. Diberikan kepercayaan, tetapi pada saatnya itu harus diverifikasi dan harus benar sesuai dengan apa yang sudah dideklarasikan. Oke, langkah mudah ini sebenarnya kami sudah banyak sekali panduan-panduan di sini, tetapi sekali lagi karena secara teknis akan kesulitan untuk menyampaikan karena sifatnya adalah personal nih. Jadi Ibu Bapak sekalian sekiranya nanti di dalam pendamping ataukah pelaku usaha secara mandiri ada kesulitan ataupun kendala, silakan Bapak Ibu sekalian datang ke pendamping. Kalau pendamping ya belum mendapatkan solusi, silakan ke DPRD TSP setempat atau bisa ke kami. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2020 ketika ada bantuan produktif, kami di provinsi itu juga setiap hari itu menerima berapa saja pendampingan dari pelaku usaha untuk mengakses NIB tadi. Jadi kami siap. Saya kira nanti kita lebih banyak ke diskusi saja biar tepat sasaran. Tetapi sekali lagi saya dari titip tadi, dan kemudian ketika bicara fasilitasi kemudahan Bapak Ibu sekalian, saya dari titip nanti kepada penyelenggara BPJPH ini untuk menetapkan fokusnya. Karena tadi satu sudah kita tetapkan skalanya adalah yang mikro kecil. Tetapi ketika diberikan bantuan, perlindungan, pemberdayaan dan lain sebagainya, kriterianya itu bisa ditambah. Misalnya dengan omset, kita batasi yang omsetnya berapa sih?
sampai dengan 2,5 miliar, sampai dengan 5 miliar, sampai dengan 15 miliar, atau dengan kriteria-kriteria yang lain, serapan tenaga kerja, penggunaan bahan baku, kandungan lokal, dan lain sebagainya. Jadi ini bagian dari kebijakan yang harus kita rumuskan terlebih dahulu, dan ini menjadi komitmen dari seluruh stakeholder yang ada di dalam sistem pemberian sertifikasi halal. Saya kira ini, Bu Moderator, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau sangat-sangat sumir, karena sekali lagi kalau sifatnya teknis nanti lebih baik kita diskusi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Ibu Ratna Kawuni. Jadi telah disampaikan tadi berkaitan dengan legalitas dalam hal ini nomor induk usaha. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi bersama, khususnya berkaitan dengan bagaimana effort kita untuk melakukan akselerasi guna tercapainya target sertifikat halal 1 juta pada tahun ini untuk di Jawa Tengah, dan sesuai arahan Bapak Dagu ini kita usahakan bisa mencapai angka 1,2 juta. Maka beberapa hal yang harus dilakukan, yang pasti adalah perlu adanya satu komando bagi semua aktor yang terlibat, yang nantinya akan bersama-sama menggerakkan stakeholder. Lalu yang kedua juga bahwa mengingat literasi digital saat ini merupakan suatu keniscayaan, maka untuk percepatan para pendamping ini juga perlu diperkaya atau dibekali dengan berbagai pemahaman, baik mengenai literasi digital yang terkait dengan sistem maupun yang berkaitan dengan persyaratannya. Jadi harus tahu definisi operasional daripada masing-masing persyaratan. Lalu yang terakhir, dengan adanya perubahan klasifikasi skala usaha, maka di sini perlu adanya satu upaya dari pemerintah untuk memberikan pendampingan yang lebih intensif, karena merupakan tantangan tersendiri bagi pelaku usaha mikro apabila harus head to head dengan mereka yang memiliki modal usaha yang lebih besar. Maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah yang pertama, siapkan instrumen serta sarana pendukungnya. Lalu selanjutnya tentukan sasarannya. Dengan dua hal ini maka insya Allah kita bersama-sama bisa mencapai target 1 juta bahkan 1,5 juta sertifikat halal untuk UMK dengan tingkat risiko rendah yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Ratna Kawuni, dan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Wahyu untuk menyampaikan paparan. Ibu, monggo Ibu, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Izin saya ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang Bapak Ibu sekalian yang hadir baik secara daring ataupun luring di ruangan kali ini. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Moderator bahwa saya dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ini sebetulnya hanya melanjutkan apa yang sudah disampaikan dari Ibu Kepala DPRPTSP. Kami terkait dengan teknis untuk penerbitan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat halal tadi, bahwa salah satu syaratnya adalah sudah memiliki SPIRT, ya. Bisa di ini materinya. Baik. Bahwa dalam prosedur penerbitan SPPIRT ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala PTSP, DPRPTSP, bahwa semua perizinan ini adalah melalui sistem OSS, di mana dalam penerbitan SPPIRT ini merupakan amanah dari PP nomor 5 tahun 2021, di mana di dalam
pasal 120 itu disampaikan bahwa perizinan berusaha subsektor kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 119, nanti monggo Bapak Ibu sekalian bisa dilihat, meliputi kegiatan usaha ada 3 macam, yaitu pelayanan kesehatan, yang kedua adalah kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan yang ketiga adalah pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Dalam ayat yang kedua, perizinan berusaha subsektor obat dan makanan ini termasuk dalam yang kategori B nantinya, bahwa subsektor obat dan makanan tersebut meliputi izin dan sertifikat standar obat dan makanan. Jadi ada syarat itu di mana di dalam PP nomor 5 tadi ada hal khusus yang diberlakukan untuk yang di bidang obat dan makanan. Nah, di dalam perizinan berusaha subsektor obat dan makanan sebagaimana disebutkan di depan tadi harus dimiliki oleh pelaku usaha yang membuat atau memproduksi dan atau yang mengimpor obat dan makanan untuk diedarkan. Ya, diedarkan ini SPP PIRT ini berfungsi sebagai izin edar. Kemudian yang selanjutnya bahwa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut untuk pangan olahan industri rumah tangga yang diproduksi oleh UMK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini ada peraturan lain yang mendasari, yaitu adalah adanya Perbalepom nomor 10 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor obat dan makanan. Dalam hal ini adanya ketentuan ini adalah sesuai dengan amanah dari keamanan